Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada sesi ini saya akan menyampaikan mengenai outlook perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pada slide ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa Indonesia berhasil mengatasi gelombang, saya tidak tahu apakah disebut gelombang kedua atau gelombang ketiga, di mana kenaikan jumlah kasus COVID itu meningkat sangat signifikan pada bulan Juli 2021 kalau kita ingat. Tetapi dengan berbagai langkah yang dilakukan, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi itu mengalami penurunan, dan sekarang itu angkanya bahkan pada tingkat yang rendah. Tingkat kematian yang dikonfirmasi per sejuta juga relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Tetapi yang perlu dicatat sampai dengan 11 Oktober 2021 bahwa tingkat kematiannya itu masih relatif tinggi. Ya, karena yang disebut sebagai fatality rate itu adalah rasio antara jumlah yang meninggal dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada. Itu kita masih relatif tinggi. Ini yang saya kira tetap harus diperhatikan. Saya masuk ke slide yang berikut. Di dalam slide ini saya ingin menunjukkan bahwa vaksin itu penting dan berhasil. Kenapa saya katakan begitu? Bisa dilihat dari slide yang sebelah kiri. Ini adalah slide yang saya ambil dari Wall Street Journal 7 Agustus 2021, di mana kita bisa melihat bahwa di negara bagian yang tingkat vaksinasinya rendah, itu tingkat yang masuk rumah sakitnya relatif tinggi. Tetapi di negara bagian yang tingkat vaksinasinya tinggi, mereka yang sampai harus dirawat di rumah sakit itu relatif rendah. Jadi vaksin itu memang tidak mampu mencegah orang agar tidak terkena COVID, tetapi dia berhasil meminimalisir dampak, sehingga dampak dari COVID ini menjadi relatif lebih soft dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Ya. Dan ini juga dikonfirmasi oleh slide yang ada di kanan atas dan kanan bawah, di mana jumlah yang meninggal maupun new confirmed case-nya itu mengalami penurunan setelah vaksin. Nah, implikasi dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bahwa pemulihan ekonomi global itu tidak merata. Kita bisa lihat dari slide sebelah kiri atas, kita bisa melihat bahwa di negara maju, ya, pemulihan ekonominya berbentuk huruf V, ya, yang merah itu di advanced economies. Sedangkan untuk emerging market and developing economies yang warnanya kuning, itu pemulihan ekonominya berbentuk swoosh shape atau logo Nike, ya. Sedangkan low income countries seperti negara-negara Afrika itu mengalami penurunan. Nah, coba lihat di slide yang kanan atas. Ternyata pola dari pemulihan ini sangat tergantung kepada distribusi dari vaksin. Nah, kita bisa melihat bahwa misalnya untuk di advanced economies, vaksin dose-nya itu relatif tinggi. Dan estimate COVID-19 cases-nya itu relatif rendah. Bandingkan dengan misalnya emerging market and developing economies, di mana vaksin dosesnya itu relatif rendah dan estimate cases-nya itu relatif tinggi. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa pemulihan ekonomi akan sangat tergantung dari seberapa jauh pandemi ini bisa diatasi. Dan salah satu cara mengatasi pandemi adalah menyediakan vaksin. Nah, karena itu kita bisa lihat di dalam slide ini. Ini adalah proporsi penduduk yang sudah divaksinasi. Dalam konteks ini, tentu saja Singapura karena penduduknya relatif kecil, jadi dia sudah melampaui 70% dari penduduk yang sudah divaksinasi. Indonesia walaupun secara jumlah sudah sangat banyak, tetapi saya mesti mengatakan bahwa karena populasinya sangat banyak, porsinya masih relatif kecil. Jadi Indonesia itu masih kurang dari 30% yang fully vaccinated. Fully vaccinated itu artinya 2 kali divaksin. Dan ini punya implikasi. Coba lihat ya. Ini adalah perhitungan yang saya buat untuk melihat korelasi antara total vaksinasi per 100 orang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini bahwa ada hubungan atau korelasi yang positif. Artinya kalau total vaksinasi per 100 orangnya tinggi,
proyeksi pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Jadi ada sebuah korelasi positif, atau di negara yang proyeksi pertumbuhan ekonominya tinggi, total vaksinasi per 100 orangnya itu juga tinggi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa vaksin itu adalah game changer. Negara yang bisa punya akses vaksin akan pulih lebih cepat. Negara yang menyelesaikan vaksin rollout-nya relatif lebih lambat akan pulih lebih lambat. Ini yang mengakibatkan bahwa pemulihan ekonomi global tidak merata, tergantung dari distribusi vaksin. Jadi kita bisa membayangkan bahwa negara seperti Indonesia nanti pemulihan ekonominya tergantung seberapa cepat dari distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap bahwa triwulan pertama 2022 atau pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan bahwa vaksinasi kita sudah bisa mencapai 70 atau 80%. Nah, saya akan masuk kepada isu mengenai perekonomian global. Ada beberapa isu di dalam perekonomian global yang harus diantisipasi. Yang pertama adalah dampak dari Evergrande atau Evergrande kepada Indonesia. Ya, kita tahu bahwa perusahaan raksasa di Tiongkok ini mengalami persoalan dengan risiko kepailitan yang bisa punya dampak kepada perekonomian Indonesia. Dampak itu bisa muncul melalui dua jalur keuangan dan jalur sektor real. Dari sisi keuangan, ya, sebetulnya dampak dari Evergrande terhadap perbankan di Indonesia itu exposure-nya relatif kecil. Karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap dampak finansial yang muncul dari Evergrande. Bahkan dampak tidak langsungnya melalui harga di stock market atau government bond juga kita tidak lihat secara signifikan. Tetapi hal yang harus diperhatikan dengan seksama dan baik-baik itu adalah dampak melalui sektor real. Evergrande dan langkah yang dilakukan pemerintah Cina itu akan bisa membuat dampak di mana pertumbuhan ekonomi Cina melambat. Dan kalau pertumbuhan ekonomi Cina melambat, maka permintaan terhadap komoditas atau batu bara akan mengalami penurunan. Akibatnya kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan atau ada risiko harga batu bara atau harga komoditas itu akan mengalami penurunan. Tetapi ini asumsinya bahwa energy crisis atau dekarbonisasi Cina itu tidak menjadi masalah. Karena kita tahu saat ini di Cina, nanti saya akan bahas lebih jauh, itu juga ada isu upaya Cina untuk dekarbonisasi, membuat mereka membatasi produksi untuk barang-barang yang dianggap sebagai quote-unquote dirty. Ya, termasuk mengurangi produksi coal, dan di sisi lain mereka juga mengurangi atau memban import coal dari Australia yang mengakibatkan supply coal-nya terbatas sehingga harga coal naik, begitu juga dengan CPO atau kelapa sawit. Nah, apakah harga kelapa sawit dan coal nanti akan mengalami penurunan? Di satu sisi bisa terjadi kalau pertumbuhan Cina melambat, tapi di sisi lain kelangkaannya akibat dekarbonisasi akan membuat harganya tetap naik. Seberapa jauh dampak ini yang nanti kita harus lihat ke depan. Ya, saya akan masuk ke yang berikut. Tadi saya mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global itu terjadi secara tidak merata. Maka implikasinya adalah di negara maju yang ekonominya sudah pulih, mereka akan mulai melakukan normalisasi dari kebijakannya. Nah, contohnya adalah di dalam kebijakan moneter. Bisa dilihat di dalam slide yang atas pada proyeksi anggota FOMC ya, atau Reserve Bank di Amerika, bahwa per Desember 2020 itu hanya satu orang dari anggota FOMC yang mengatakan bahwa tingkat bunga di Amerika itu harus dinaikkan. Tapi kalau dilihat di dalam proyeksi berdasarkan Juni 2021, itu separuh dari member FOMC mengatakan bahwa tingkat bunga harus dinaikkan. Mengapa ini terjadi? Karena kita melihat bahwa risiko inflasi di Amerika itu ternyata naik lebih cepat daripada yang diperkirakan dan lebih tinggi. Sehingga ada kemungkinan bahwa the Fed harus menaikkan bunga lebih cepat. Ya, kalau ini yang terjadi, di mana bunga dinaikkan di Amerika, maka dia punya implikasi kepada emerging market termasuk Indonesia. Saya masuk ke slide nomor 10. Pertanyaannya adalah apakah akan terjadi taper tantrum 2.0? Ya, tadi saya katakan jika normalisasi kebijakan moneter dilakukan di Amerika,
tingkat bunga dinaikkan, maka return dari melakukan investasi di Amerika itu menjadi lebih menarik. Akibatnya ada risiko aliran modal keluar. Kalau ada risiko aliran modal keluar, pasar finansial akan bergejolak. Kalau pasar finansial akan bergejolak, maka mau tidak mau itu punya dampak kepada nilai tukar. Nilai tukar rupiah itu akan melemah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh pelemahan nilai tukar rupiah, seberapa volatile stock market dan bond market. Nah, di dalam table ini kita bisa melihat bahwa share dari foreign shareholders ya per September 2021 itu 22,3%. Persentase ini jauh relatif lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 2013 misalnya. Pada tahun 2013 kita bisa lihat foreign holders itu 323,8 dari totalnya 995, berarti dia di atas 30%-an. Ya, di atas 30%-an, sekitar 33, 34, 33% saat itu. Nah, sekarang share dari foreign holders itu 22,3%. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi modal pulang itu yang terdampak 22,3%. Dulu 33,33%-an. Nah, hal ini terjadi karena sebetulnya modal itu sebagian besar sudah keluar pada waktu pandemi awal terjadi bulan April. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa rupiah akan melemah di tahun 2022, tetapi mungkin dampaknya tidak akan sedrastis 2013, 2015 atau 2018. Ya, jadi saya tidak membayangkan bahwa rupiah itu akan sampai melemah ke 17.000, rasanya unlikely ya. Jadi mungkin kisarannya itu kalau dia pelemahan mungkin dari 14.000 sekian ke sekitar 15 ribuan ya. Jadi dampak taper tantrum itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan apa yang kita alami di tahun 2013. Nah, tadi saya sudah mengatakan ini energy commodity price mengalami peningkatan ya karena tadi persoalan isu dekarbonisasi yang terlalu cepat di Cina sehingga produksi dari batu bara dihentikan atau dikurangi. Di satu sisi ada pemulihan ekonomi global yang membutuhkan batu bara lebih cepat di Cina juga, maka harga batu bara itu naik. Ya, tetapi saya tadi mengatakan juga bahwa harga batu bara dan coal dan CPO bisa juga mengalami pelemahan kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina terjadi. Jadi net efeknya itu akan sangat tergantung dari efek dari dekarbonisasi berhadapan dengan perlambatan ekonomi Cina. Ya, saya akan masuk sekarang kepada perekonomian Indonesia. Nah, saya akan cepat saja di sini. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa we've been through the worst. Kita sudah mengalami situasi yang paling buruk itu adalah triwulan kedua tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi itu minus 5,32%. Setelah itu perlahan ekonomi mulai membaik dan pada triwulan 2 2021 itu pertumbuhan ekonominya year on year tumbuh 7,07%. Kenapa dia bisa tumbuh 0,707%? Dua hal. Yang pertama adalah basisnya rendah. Jadi di sini pertumbuhan negatif dibandingkan dengan pertumbuhan positif. Jadi tentu saja year on year-nya jadi tinggi secara statistik. Kemudian yang kedua, jangan lupa dalam periode April sampai dengan Juni itu mobilitas dilepas, dibuka. Ya, masyarakat kembali lagi beraktivitas yang membuat aktivitas perekonomian itu berjalan. Ini yang saya menyebut krisis ini adalah krisis by design. Kenapa saya sebut krisis by design? Karena dia adalah krisis yang memang kita rancang sendiri. Mengapa kita rancang sendiri? Karena kita minta orang untuk tinggal di rumah. Jadi secara konseptual, esensi dari perekonomian itu adalah transaksi. Transaksi itu akan terjadi kalau pasarnya eksis. Dan per definisi, pasar itu adalah tempat di mana orang mempertukarkan barang dan jasa, baik secara fisik maupun virtual. Pandemi, untuk menghindari pandemi, maka pertemuan fisik dihilangkan. Maka yang sisa itu adalah pertemuan virtual seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya, karena itu kita bisa melihat ketika mobilitas dibuka lagi, orang bisa bertemu secara fisik, pasarnya kembali. Itu yang menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonominya juga meningkat di triwulan kedua 2021. Selain itu, coba lihat.
Ekspor mengalami peningkatan karena kenaikan harga batu bara dan kelapa sawit. Nah, secara sektoral, saya ingin mengatakan adalah dampaknya itu berbeda. Sektor yang disebut sebagai necessity goods, barang kebutuhan pokok, itu walaupun pandemi, orang tidak mungkin mengurangi konsumsinya. Sehingga dampaknya terhadap food and beverage itu tetap. Education, orang harus tetap sekolah, walaupun dilakukan online. Kemudian health sector, tentu kebutuhan untuk permintaan health-nya akan naik. Tapi ada sektor yang terpukul. Apa sektor yang terpukul? Sektor yang tidak mungkin dilakukan substitusinya secara digital. Apa itu? Sektor yang sifatnya user experience. Saya kasih contoh misalnya. Orang pergi ke Bali itu tidak bisa disubstitute dengan digital. Rasanya tidak sama menonton YouTube tentang Bali dengan pergi ke Bali. Atau orang tinggal di hotel itu berbeda antara menonton YouTube kamar hotel dengan tinggal di hotel. Jadi user experience itu tidak bisa disubstitute. Itu yang menjelaskan mengenai restoran dan hotel, dropnya sangat signifikan walaupun sekarang sudah naik cukup tajam. Ya, yang kita semua kenal sebagai yang namanya HoReCa, hotel, restoran dan kafe. Ya. Nah, sekarang saya masuk kepada pertumbuhan PDB sektoral. Kita bisa melihat bahwa perlahan-lahan itu sudah mulai improve di semua sektor, ya. Jadi pertumbuhannya sudah mulai positif ya, di hampir semua sektor, termasuk business service ya. Sorry, saya kembali lagi ke sini. Di semua sektor yang lihat yang grey itu adalah Juni 2021 dia sudah tumbuh positif secara sektoral. Nah, saya akan cepat saja di sini. Coba lihat di Purchasing Manager Index. Hal yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu adalah setiap kali pemerintah menerapkan dulu namanya PSBB, kemudian dirubah PPKM darurat, PPKM level saya nggak tahu 3, 4 dan macam-macam. Setiap kali dilakukan pembatasan mobilitas, ekonominya drop. Lihat manufacturing PMI-nya, ini turun pada periode April sampai dengan Juni. Setelah dibuka lagi dia naik. Nah ini di dalam periode April sampai dengan Maret sampai dengan Juni sudah mulai naik. Tetapi kemudian muncul kasus varian Delta, pemerintah mengetatkan kembali lagi mobilitas, akibatnya aktivitasnya Manufacturing Purchasing Manager Index-nya itu drop. Setelah dibuka lagi mengalami peningkatan. Ya, hal yang sama terjadi di expected business activities. Sama persis. Di cement consumption juga sama. Apa yang bisa saya sampaikan dari pola ini Bapak dan Ibu? Yang bisa saya sampaikan dari pola ini adalah bahwa setiap kali restriksi diberlakukan oleh pemerintah, maka aktivitas ekonomi akan turun. Dan setiap mobilitas dibuka, maka aktivitas ekonomi akan membaik. Persoalannya adalah pembukaan mobilitas itu berisiko meningkatkan kasus lagi. Itu yang terjadi dalam periode bulan Maret sampai dengan Juni tahun ini. Ya, jadi tentu kita semua tidak berharap, tetapi ada kemungkinan bahwa sekarang restriksinya dikendurkan, kita harus berjaga-jaga bahwa wave gelombang berikutnya itu bisa terjadi. Nah, jadi pola dari pemulihan ekonomi kita akan sangat tergantung kepada sejauh mana pandemi bisa diatasi. Nah, saya ingin mengatakan, dengan kondisi ini maka ada risiko bahwa pemulihan ekonominya berbentuk huruf W, whiskey, W. Artinya dia turun karena adanya pembatasan, kemudian dia mulai naik karena pembatasannya dilepas, kemudian terjadi kasus baru seperti bulan Juni, diketatkan lagi dia turun, kemudian dia naik lagi. Pola ini akan terjadi sampai dengan herd immunity-nya itu bisa tercapai. Jadi sebagai perusahaan kita harus mengantisipasi bahwa kita akan berhadapan dengan pola yang bentuknya whiskey atau W atau huruf W. Nah, kita bisa lihat di sini, Consumer Confidence Index juga sama. Retail Sales Index juga sama. Naik, kemudian turun. Lihat Vehicle Sales, sama. Semuanya konsisten dengan pola ini. Nah, ini saya sekarang masuk kepada pertumbuhan PDRB berdasarkan provinsi. Kita bisa lihat bahwa di daerah-daerah misalnya, beberapa daerah pertumbuhannya mengalami peningkatan. Bali, ya, yang pertumbuhan ekonominya masih negatif. Kenapa? Karena basisnya adalah tourism. Seperti tadi saya katakan, jadi sektor yang tidak bisa bergerak secara digital, user experience,
akan sangat terpukul dengan kondisi dari COVID. Nah, saya tadi mengatakan bahwa setiap kali restriksi dibuka, ekonominya membaik. Kalau kemudian restriksi diberlakukan, ekonominya turun. Lihat ini dampaknya terhadap mobilitas. Jadi ketika PPKM darurat diberlakukan, mobilitasnya drop. Lihat dampaknya terhadap belanja. Belanja itu turun cukup signifikan. Ya, memang tidak seburuk ketika PPKM atau PSBB pertama diberlakukan. Tetapi kita bisa lihat bahwa spending itu mengalami penurunan akibat PPKM darurat di bulan Juli. Jadi Bapak dan Ibu, kita melihat sebuah pola bahwa ekonomi Indonesia mencapai titik terendah triwulan kedua 2020, kemudian mencapai titik pertumbuhan tertinggi triwulan kedua 2021, pada kuartal 3 2021 turun lagi. Itu yang bentuknya seperti huruf W. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya katakan tadi. Nah, sekarang coba lihat di dalam leading indicators-nya. Leading indicators-nya itu ya, coba lihat yang dilihat di sini. Kita bisa melihat bahwa di bulan September sampai Oktober hampir semuanya sudah kuning dan kuning ya. Bahkan di Oktober sudah ada yang hijau. Ini kuning dan hijau. Yang merah itu hanya mobility yang masih agak relatif terbatas, tetapi sudah jauh lebih rendah ya. Dibandingkan dengan periode Juli ada banyak yang masih merah. Jadi leading indicators-nya menunjukkan bahwa aktivitas ekonominya mulai jalan. Ini konsisten dengan mobility index tadi dan juga dampak dari spending yang dibuat berdasarkan big data dari Bank Mandiri. Nah, ini coba kita bisa lihat di semua sektor di hampir September ini konsisten bahwa pemulihan ekonomi terjadi. Jadi kalau lihat dari sini, kita bisa mengatakan bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai terjadi, tetapi jangan lupa, kuartal 3 kan berakhirnya September. Jadi kita lihat bahwa ketika sejak Juni sampai dengan September turun, September sampai Desember itu naik lagi. Jadi polanya persis seperti saya katakan, huruf W, ya, W. Nah, saya akan masuk kepada sektor perbankan. Ini menarik ya, bahwa policy rate itu sudah mengalami penurunan mungkin termasuk yang terendah sepanjang sejarah kita ya. Pada saat yang sama loan to deposit ratio-nya juga mengalami penurunan. Apa artinya? Bahwa policy rate itu tidak tertransmisikan kepada kenaikan dari loan. Yang terjadi adalah depositnya mengalami peningkatan, loan-nya itu justru mengalami penurunan ya. Jadi yang menarik dan perlu diperhatikan di sini adalah pandemi itu ternyata membuat orang menabung. Kenapa orang menabung? Karena logikanya begini, terutama ini terjadi pada kelompok kelas atas. Ya, kelas atas itu pola konsumsi yang paling besar itu adalah aktivitas yang non food, berkaitan dengan leisure, dengan hobi, dengan belanja barang yang mahal dan macam-macam, traveling. Ya, Bapak dan Ibu saya kasih contoh deh. Kalau mau lihat bagaimana kelas atas atau menengah atas mengidentifikasikan dirinya, lihat saja dari sosial medianya, seperti Instagramnya atau Facebooknya, apa yang ditampilkan fotonya, traveling atau makanan kan? Itu adalah aktivitas yang selama pandemi tidak bisa atau harus dikurangi. Akibatnya mereka punya uang lebih. Kan konsumsinya kemudian terbatas pada makanan, atau dia bikin beli gadget dari e-commerce, dari Tokopedia, dari Bukalapak, atau semacam itu. Akibatnya tabungannya kemudian meningkat, karena konsumsinya menurun. Ini yang menjelaskan mengapa tabungan di atas 5 miliar itu tumbuhnya di atas 10%. Ya, sedangkan yang di bawah 100 juta ke bawah itu mengalami penurunan. Ya, jadi kita bisa melihat dari sini. Jadi yang terjadi adalah tabungan naik, atau sebagian uangnya karena tabungannya udah terlalu banyak, dia taruh di stock market atau dia taruh di bond. Ini yang menjelaskan mengapa stock market itu mengalami peningkatan. Nah, kalau dilihat dari sini, loan to deposit ratio-nya mengalami penurunan karena depositnya naik, sedangkan pinjamannya, loan-nya itu mengalami penurunan. Di sisi lain, non-performing loans-nya naik. Kenapa? Karena aktivitas ekonominya terganggu. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana deposit growth mengalami peningkatan, sementara credit growth-nya turun. Kenapa orang credit growth turun? Penjelasannya sederhana aja. Untuk apa perusahaan pinjam uang dari bank kalau permintaannya tidak ada? Saya misalnya usaha motor. Saya mau jual motor, yang beli nggak ada. Kalau saya produksi kan ujungnya itu akan jadi stok di dealer. Lebih baik saya mengurangi produksi saya. Akibatnya permintaan terhadap investment credit,
working capitalnya. Nah ini sekarang sudah mulai agak sedikit naik, mulai dari 2021 untuk consumption, sejalan dengan mobilitasnya dibuka, ya. Tetapi masih relatif rendah. Kredit juga agak sedikit naik, tetapi kalau lihat trennya itu dia relatif rendah. Nah, ini loan growth by sector. Di semua sektor kecuali konstruksi ini yang relatif karena ini pembangunannya tetap dijalankan, atau agriculture yang prosesnya bisa dilakukan dengan cara masih memungkinkan dilakukan. Tetapi sektor lain itu dia mengalami penurunan. Ini juga lihat by sektor, saya nggak akan lihat trade hotel di sini mengalami penurunan, finance juga. Ya dengan sendirinya kalau finance leasing misalnya orang nggak mengurangi pembeliannya, maka dari leasing companies itu sangat terpukul ya untuk pinjaman ya. Household loan-nya juga in general mengalami penurunan. Lihat vehicles di sini ya mengalami penurunan. Ini saya akan bahannya bisa dilihat. Nah, coba lihat di sini. Loan to deposit ratio. Ini berbeda di tiap bank, tetapi untuk lihat buku 4 itu relatif rendah sekarang, 78. Ya, bandingkan dengan buku 3, overallnya 80. Kita pernah punya angka yang jauh relatif tinggi. Nah, sekarang yang jadi isu itu adalah mengenai capital adequacy ratio-nya masih relatif oke, ya. Nah, sejauh ini overallnya masih relatif oke. Non-performing loan juga masih terkendali, tetapi saya ingin mengingatkan di sini. Ini non-performing loan relatif terkendali karena ada relaksasi dari OJK. Apa itu relaksasinya? Di mana perusahaan-perusahaan diizinkan melakukan restructure dan dianggap bahwa kreditnya itu current. Sehingga munculnya angkanya tidak terlihat pada non-performing loan, tetapi angkanya muncul pada loan at risk. Ya, LAR-nya itu mengalami peningkatan. Nah, persoalannya adalah periode relaksasi dari OJK ini ada batas waktunya sampai dengan Maret 2023. Setelah itu, relaksasi ini berakhir. Maka sektor yang melakukan restrukturisasi dia akan dikategorikan berisiko. Akibatnya nanti non-performing loan-nya bisa mengalami peningkatan. Ini yang saya kira perbankan harus berhati-hati dengan ini. Apalagi pada saat yang sama kita melihat bahwa net interest margin-nya mengalami penurunan. Kenapa? Karena tingkat bunganya kan makin turun. Ya, tingkat bunganya makin turun dari untuk depositonya ya. Juga sementara permintaan terhadap kreditnya itu mengalami pelemahan ya. Dan ini yang juga menarik diperhatikan adalah operating expense per operating revenue-nya juga turun karena ada kecenderungan bahwa dengan efisiensi menuju digital dan macam-macam itu terjadi perbaikan. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada beberapa isu yang berkaitan dengan perbankan yang harus diantisipasi. Satu, relaksasi kredit perbankan. Tadi saya mengatakan, Maret 2023 ini akan berakhir. Maka sektor perbankan itu harus mengantisipasi karena setelah Maret 2023 angka NPL-nya akan real. Tidak lagi bisa di restructure ya, dan itu akan real. Nah, mereka yang bisa survive adalah perbankan yang dari sejak sekarang itu bisa mempersiapkan untuk CKPN-nya itu cukup diberikan. Ya, jadi kita harus melihat bahwa walaupun NPL-nya terkesan itu relatif rendah, tetapi saya mesti mengatakan bahwa setelah 2023 perbankan akan berhadapan dengan kondisi yang real. Kemudian yang kedua adalah tadi saya mengatakan bahwa kebijakan moneter di Amerika itu akan mulai menaikkan bunganya. Ya. Implikasinya adalah mungkin saya tidak melihat bahwa Bank Indonesia akan melakukan kenaikan bunga sekarang. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, proses recovery akan terganggu. Tetapi ini tidak bisa terus dipertahankan lama. Saya nggak mau tidak mau, maka perbankan juga harus memperhatikan bahwa satu saat Bank Indonesia itu akan menaikkan bunga. Dan ini tentu akan punya pengaruh kepada strategi dari bisnis perbankan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa bond itu sebagian besar sekarang dipegang oleh Bank Indonesia dan perbankan. Kalau kemudian bondnya retired dan ekonominya kembali pulih, maka ini harus di-unwind. Harus ada yang absorb bond ini. Jadi saya membayangkan kalau nanti likuiditas permintaan sudah mulai terjadi, ada kemungkinan bahwa likuiditas akan ketat karena itu exit strategi menjadi sangat penting.
Dan satu hal yang ingin saya katakan adalah non-performing loans. Saat ini angkanya di sekitar di bawah 4%, tetapi kita harus hati-hati karena tadi setelah relaksasi kredit perbankan diakhiri, maka dampaknya akan muncul. Nah, di dalam kondisi ini, saya tadi mengatakan bahwa walaupun tingkat bunganya diturunkan, dampaknya terhadap ekonomi tidak terlalu banyak karena orang belum melakukan pinjaman. Nah, apa yang kita bisa lihat? Di sini peran dari stimulus fiskal menjadi penting. Kenapa? Saya coba kasih tunjuk ya. Ini adalah angka dari Kemenq, dari Kem PPKF, kerangka ekonomi makro untuk jangka menengah. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa rasio pajak menurut Kem PPKF per 2023 itu 8,2%. Kalau kita masukkan dengan total penerimaan di sekitar 10. Yang saya mau katakan, per undang-undang itu defisit kita harus kembali di bawah 3%. Di 2,9 atau 2,7 pada saat itulah. Ini soal balance sheet Bapak dan Ibu. Kalau penerimaannya rendah, sedangkan defisitnya mau dibikin kecil, apa artinya? Belanjanya harus dipotong. Nah, kalau belanjanya harus dipotong, pandeminya masih ada, kan pemerintah harus tetap memperhatikan kesehatan, bantuan sosial, support kepada UMKM. Berarti belanja lain mau tidak mau harus dipotong. Karena itu prioritas dari APBN menjadi sangat penting di sini. Ya, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pemotongan belanja ini terjadi terlalu drastis yang mengakibatkan nanti kemudian ekonominya justru melambat. Nah, saya mau tunjukkan kenapa kita masih membutuhkan ekspansi fiskal. Tadi saya bicara sektor eksternal, ekspor kita bagus, terima kasih kepada harga komoditas energi yang tinggi. Tantangan nyatanya adalah apakah investasi swasta akan sudah mulai naik di 2021-2022? Saya agak meragukan ini. Kenapa? Karena skala ekonomi itu berkaitan erat dengan protokol kesehatan. Jadi saya kasih contoh misalnya. Di pesawat, kalau protokol kesehatan diberlakukan, kan sebelah kita harus kosong. Akibatnya pesawat tidak bisa diberlakukan penuh kan. Paling banyak mungkin load factornya 50%. Restoran, karena untuk menjaga jarak tidak bisa seluruhnya dibikin penuh. Ada jarak, mungkin 50%. Kalau maksimum kapasitinya 50%, maka break even point-nya tidak akan tercapai. Hotel itu butuh 46%. Restoran itu butuh 68%. Jadi kalau dia dipatok maksimum 50%, dia nggak akan mencapai break even. Artinya idle kapasitasnya. Kalau kapasitasnya idle, pertanyaannya adalah, apakah orang akan menambah investasi? Tentu jawabannya tidak. Untuk apa saya menambah investasi baru kalau yang ada itu masih idle? Nah, solusinya adalah protokol kesehatan ini harus diberlakukan dan makin lama makin less dengan cara vaksin. Tapi ini butuh waktu. Nah, di dalam kondisi ini pertanyaannya adalah, mana yang harus dilakukan pemerintah dari segi ekonomi? Mendorong investasi, jadi diberikan insentif supaya perusahaan invest, kemudian dari investasi dia hire tenaga kerja baru, tenaga kerja dia dapat kerja, orang dapat income kemudian dia bisa belanja. Atau yang didorong konsumsi, dikasih uang. Kalau orang punya uang, dia akan minta. Saya mau lakukan tunjukkan simulasinya Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang kita dorong investasi, maka yang terjadi adalah konsumsi itu akan mengalami peningkatan seperti yang warnanya orange ini, ya, yellow orange ini. Dia naik, tetapi seandainya konsumsi yang didorong, orang diberikan uang, karena dia punya uang, dia kemudian minta barang, akibat dari minta barang dia kemudian perusahaan melakukan ekspansi, maka investasi akan naik sebesar yang biru. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa yang biru lebih tinggi daripada yang orange. Karena itu saya mengatakan, di dalam jangka pendek itu lebih efektif mendorong konsumsi ketimbang mendorong investasi. Ini yang menjelaskan mengapa walau tingkat bunga diturunkan, investasi tidak terjadi. Kenapa? Karena permintaannya tidak ada. Tadi saya katakan, untuk apa kita invest kalau yang minta nggak ada? Kan akan jadi idle capacity. Karena itu yang pertama kali harus dilakukan adalah mendorong konsumsi. Sehingga stimulus fiskal itu harus jadi jump start. Apa yang dilakukan dengan stimulus fiskal? Kasih BLT ke masyarakat menengah bawah, bukan hanya yang miskin, menengah bawah. Saya bicara mengenai 60% dari penduduk Indonesia.
ya, yang menengah bawah, yang vulnerable, mungkin 160 juta. Kalau 160 juta itu satu keluarga 4 orang, bapak ibu 2 anak, berarti 40 juta rumah tangga. Jangan kasih 300.000 atau 700.000, kasihlah sejuta atau 1,5 juta. Tapi jangan kasih juga 3 juta sebesar upah minimum. Kalau dikasih sebesar upah minimum, orang nggak kerja. Jadi dia harus dikasih di bawah itu, tetapi lebih tinggi dari garis kemiskinan. Jadi kalau dikasih sejuta atau 1,5 juta per keluarga, ada 40 juta rumah tangga, maka dibutuhkan mungkin 40 sampai 60 triliun per bulan. Nah, kalau kita mau berikan selama 6 bulan, mungkin kita butuh sekitar 240, ya, atau sorry, 3 bulan, 120 sampai 180 triliun. Dan uangnya ini sebetulnya bisa dilakukan kalau satu, ada realokasi budget, ya. Nah, yang mungkin harus diperhatikan adalah ketidakpastian di sini, karena kita nggak pernah tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Setiap kali ada pandemi, mobilitas direstriksi, maka bantuan sosial harus diberikan. Karena itu peran dari fiskal itu menjadi sangat penting. Tadi saya katakan, kalau kemudian pandeminya terjadi, bantuan sosial harus diberikan, bagaimana bisa mencapai defisit 3%? Berarti spending lain harus di-cut kan? Nah, makanya saya katakan bahwa fiscal withdrawal itu harus dilakukan dengan hati-hati, harus dilihat apakah waktunya tepat untuk melakukan penarikan stimulus. Nah, di sini jadi penting ya Bapak dan Ibu, kita seringkali bicara mengenai ini. Apakah fiskal kita sustainable nggak kalau kita kemudian terus memberikan uang ke situ? Yang jadi masalah itu adalah penerimaan sebenarnya. Karena penerimaan pajak kita itu mengalami penurunan karena beberapa alasan. Yang pertama karena rate-nya diturunkan. Yang kedua, pemerintah memberikan berbagai insentif. Kemudian yang ketiga, aktivitas ekonominya melambat akibat pandemi. Akibatnya bisa dilihat debt service itu adalah rasio dari bunga plus cicilan utang dibandingkan dengan penerimaan negara tahun itu. Itu sudah 45%. Kalau dia 45% untuk bayar bunga cicilan utang, sisanya kan sedikit. Nah, ini adalah bunga terhadap pendapatan. Dia sekitar hampir 20%-an. Jadi kalau ini dipakai untuk bayar bunga sekitar 20%-an, berarti ruang untuk melakukan fiskal yang lain sangat terbatas. Itu sebabnya pemerintah perlu meningkatkan pendapatan. Makanya PPN kemudian dinaikkan, ada aturan pajak dan lain-lain yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekarang pertanyaannya adalah, beresiko nggak? Yang penting di dalam, saya tidak melihat bahwa utang kita akan jadi isu di dalam long term, tetapi di dalam jangka pendek penerimaan harus dinaikkan. Karena kita jangan lupa Bapak dan Ibu, tahun 99 kita pernah punya rasio utang terhadap PDB itu 90%. Kemudian mencapai titik terendah 2013-2014, 23%. Dari sini mulai naik lagi. Ya, jadi kalau kita sekarang di sekitar 30%-an di sini, sebetulnya itu adalah kondisi di sekitar 2005 lah. Ya, sekitar 2005-2006. Jadi kalau kemudian diberlakukan kebijakan fiskal yang hati-hati, ini tetap bisa di-manage. Overall, saya ingin mengatakan bahwa upaya perbaikan di dalam ekonomi akan membantu. Misalnya tahun ini penerimaan pajak akan naik. Terima kasih kepada harga komoditas dan harga batu bara. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi defisit anggaran tadi supaya burdennya tidak tidak terlalu berat? Saya tadi mengatakan meningkatkan pendapatan pajak. Caranya bisa dua, menaikkan tarif pajak atau reformasi administrasi. Pemerintah memilih ini di dalam Undang-Undang KUP. Saya sebetulnya lebih menekankan ini mungkin bisa dilakukan bersama-sama, reformasi administrasi. Ya, karena ini misalnya dengan memindahkan kantor pajak regional itu dari kantor pajak reguler menjadi MTO. Ya, karena yang terjadi itu begini. Di dalam kantor pajak reguler itu kan ada yang namanya account officer. Account officer itu satu orang mungkin sekarang harus bertanggung jawab kepada 4.000 sampai 6.000 taxpayer. Gak mungkin lah dia periksa semua. Akibatnya dia fokus kepada 10% teratas saja. Atau beberapa terkaya. Akibatnya beban dari kantor pajak itu ditanggung oleh yang 10% teratas atau kelompok yang paling kaya. Itu yang kita kenal kalau orang bayar pajak dikejar terus dia. Dikenal sebagai berburu di kebun binatang. Oleh karena itu, ya, studi yang saya lakukan bersama Mayara Felix dan Ben Olken dari MIT dan Rema Hanna dari Harvard, ini akan muncul di American Economic Review bulan Desember, ya. Kita menunjukkan ada cara yang lebih baik bisa dilakukan. Itu adalah memindahkan kantor pajaknya dari reguler kepada MTO. Kenapa? Stafnya lebih banyak.
Jadi dia tidak fokus kepada 10% teratas sehingga burden dari kantor pajak itu bisa di-share sama-sama. Akibatnya tidak berburu di kebun binatang. Ya, tax base-nya diperluas. Dan kami memperkirakan bahwa memang bisa aja tax dinaikkan, tetapi jangan lupa kalau tax dinaikkan itu juga ada burden, ya. Elastisitas penghasilannya itu sebesar 0,59. Jadi ada burden yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, kemudian apalagi? Jadi peningkatan pendapatan satu hal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas belanja. Saya menganggap bahwa realokasi anggaran sangat penting. Karena anggaran terbatas, tolong fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial, dan UMKM. Sisanya bukan dibatalkan, tapi menunggu sampai dengan ekonominya lebih siap. Ya, jadi ada prioritas. Nggak bisa semua mau dibangun. Ya, perlu ada prioritas. Dan sekarang fokuslah pada kesehatan, bantuan sosial, dan UMKM. Kemudian apa yang bisa dilakukan juga? Kita mungkin saatnya untuk melakukan yang disebut sebagai green fiscal stimulus. Misalnya, berlakukan carbon tax, uangnya bisa digunakan untuk membiayai kesehatan, untuk membiayai bantuan sosial, ya, atau pembiayaan melalui obligasi lokal dan global, atau pembagian beban dengan Bank Indonesia yang dikenal dengan burden sharing sampai saat ini. Tetapi ini ada batasnya. Karena kalau tidak berbatas akan menimbulkan ketidakpastian dan juga persoalan di dalam keberlanjutan fiskal. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.